mengatur keuangan rumah tangga. Halo semuanya, kembali lagi di YouTube channel aku, Mama Gibran. Welcome to my back to channel. Oke, di video kali ini saya mau membahas seputar budgeting, yaitu mengenai teori. Dimana teori ini saya mau membagikan kepada bunda-bunda atau miss-miss sekalian untuk cara mengatur keuangan rumah tangga. Ini hanya versi Mama Gibran ya. Nah, di sini saya mau membahas seputar atur keuangan rumah tangga. Di dalam pengeluaran rumah tangga ini ada beberapa kategori gaji yang saya contohkan di teori kali ini. Yang pertama yaitu adalah gaji bulanan, di mana gaji ini nanti berapa rupiahnya dalam satu bulan untuk pembuatan pos keuangannya serta anggarannya. Dan yang kedua yaitu gaji mingguan, untuk berapanya di sini pendapatannya dan dibuatkan juga untuk pos keuangannya serta anggarannya. Dan yang ketiga di sini juga adalah gaji harian, untuk berapanya di sini ditotalkan terus di pembagian pos keuangannya. Di kategori 3 keuangan ini adalah keuangan gaji bulanan, gaji mingguan serta gaji harian. Ada beberapa contoh yang telah saya tuliskan. Untuk di kebutuhan ini yaitu meliputi keseluruhan untuk di kebutuhan rumah tangga. Yang pertama yaitu kita harus menentukan penghasilan kita. Dalam arti penghasilan tetap di sini ada ke dalam 3 kategori, yaitu keuangan gaji bulanan, keuangan gaji mingguan dan harian. Semuanya untuk di kebutuhan rumah tangga di poin 1 penghasilan tetap yang kita peroleh di per bulannya atau minggunya atau per harinya, dan dibagi ke dalam 3 kategori kebutuhan penting. Yang pertama yaitu tagihan, kedua yaitu kebutuhan pokok, ketiga yaitu tabungan. Di mana 3 poin akar penting ini dari penghasilan tetap untuk dibagikan ke dalam pos keuangannya. Untuk keseluruhan kebutuhan di tagihan kebutuhan pokok serta tabungan ini, kita bisa memakai metodenya itu terserah ya, senyamannya kita mau bagaimana. Untuk di pos keuangannya saya kategorikan 3 metodenya, yaitu di sini 1, 2, 3. Untuk metode 50 30 per 20 Bunda Tom bisa mempergunakannya. Metode amplop atau acak juga bisa. Dan yang terakhir yaitu metode kanebo, di mana metode ini tuh sama seperti halnya metode amplop, cuman metode kanebo ini tren di kalangan orang Jepang. Oke, ini adalah contoh dompet budgeting aku, di mana saya alokasikan untuk pendapatan keuangan di keuangan rumah tangga aku itu adalah bulanan. Untuk di belanja buah-buahan ini adalah keseluruhan dari penghasilan tetap dalam satu dompet ini yang saya bagi-bagikan ke dalam 3 kategori pokok, yaitu tagihan, kebutuhan pokok serta tabungan. Contohnya di sini ada belanja buah-buahan yang saya kategorikan dari pos anggaran budgeting aku untuk saya taruhkan di dalam dompet budgeting ini. Jangan lupa juga untuk penulisan budgeting untuk anggarannya ya. Dan ini juga ada posisi beras, belanja sayuran,
serta ada gas plus galon, belanja bulanan dan lain sebagainya. Itu adalah kebutuhan pokok untuk di penghasilan tetap aku yang dibagi dalam pos keuangan kebutuhan pokok. Perumahan ini saya masukkan ke dalam dana lainnya yang meliputi list wifi, iuran perum, iuran rumah dan lain sebagainya. Ini termasuk dalam dana lainnya, yaitu di kategori kebutuhan tagihan. Nah, dan yang di sini ada arisan, itu untuk tabungan, serta ini uang jajan kebutuhan pokok, serta sayur dan cabai rutin aku ini adalah kebutuhan pokok. Nah, itulah salah satu contoh di keuangan gaji bulanan yang telah aku alokasikan dalam pembuatan budgeting. Dan kali ini contoh kedua yaitu adalah keuangan gaji mingguan. Sama keuangan gaji mingguan ini kita bisa memakai metode pos keuangannya, terserah ya. Kali ini saya mencontohkan untuk budget Rp500.000 dari salah satu subscriber aku untuk rincian detailnya. Untuk rincian detail di sini juga terserah, intinya sesuai dengan kebutuhan momis ya. Di uang 500.000 ini saya mempergunakan metode ini, itu metode amplop atau acak, dimana metode ini nantinya saya membagi-bagikan dalam beberapa kategori poin penting yang tetap mencakup dengan tagihan, kebutuhan pokok serta tabungan. Di sini juga ada 3 poin, yaitu keuangan gaji harian. Penghasilan tetap sama dibagi dalam 3 kategori, yaitu tagihan, kebutuhan pokok, tabungan, serta memilih salah satu metode. Untuk budgeting penghasilan tidak tertentu ini, H1, H2, H3 ini adalah penghasilan perharinya. Kita harus tuliskan untuk berapanya, dan untuk pembagiannya nanti ini saya mau memakai juga metode Karnobo, di mana metode ini sama seperti metode amplop dan bagi pada 5 pos kebutuhan, serta berapa persennya terserah momis dengan kebutuhan rumah tangganya. Serta ini ada beberapa poin penting dan beberapa kategori amplop ini saya termasukkan juga semua ini ke dalam kategori tagihan, kebutuhan pokok serta tabungan. Oke, itu adalah beberapa atur keuangan rumah tangga kita yang meliputi dengan gaji bulanan, gaji mingguan atau gaji harian, yang meliputi keuangan untuk bulanan, mingguan, harian ini kecangkup pada kebutuhan rumah tangga untuk penghasilan tetap di bulanan, mingguan, harian yang dianggarkan pokok dalam tagihan, kebutuhan pokok atau tabungan. Momis bisa menyesuaikannya dengan beberapa metode, yaitu 50, 30, 20, metode amplop dan metode Kanebo. Oke, itulah dia yang teori saya berikan. Cukup sekian, mohon maaf bila kurang dimengerti ataupun kurang paham. Bisa momis tanyakan lewat kolom komentar ya, insya Allah saya akan menjawabnya. Terima kasih yang telah menonton. Assalamualaikum. Oh iya, ini adalah salah satu kegiatan rutinitas di setiap tahunnya menjelang 17 Agustus. Malamnya kita mengadakan pesta makan-makan untuk kumpul keluarga seperumahan, dan paginya itu telah melewati acara perlombaan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum.